Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Di tengah gegap gempita Jakarta, di bawah sorotan lampu panggung yang megah, seorang sinden muda dan seorang dalang muda bersatu untuk membawa kembali kejayaan budaya yang terancam hilang. Namun, ketika acara mereka dipenuhi dengan kericuhan yang tak terduga, sebuah kekuatan gelap yang tersembunyi di balik bayangan berusaha menghancurkan segala yang mereka perjuangkan. Ketika semua tampaknya hilang, seorang legenda jalanan yang misterius datang untuk menuntun mereka melawan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Apakah mereka akan bisa mengubah nasib? Atau panggung ini akan jatuh dalam kegelapan selamanya? Saksikan kisah ini, sebuah pertempuran antara seni dan kekuasaan yang tak pernah terungkap. Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat, semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Beginilah kisahnya. Malam merambat pelan di jantung Tanah Abang. Gemerlap lampu-lampu toko yang biasanya menyala terang tampak meredup, seolah memberi ruang bagi acara yang tak biasa. Sebuah panggung besar berdiri di tengah lapangan luas, dihiasi kelir putih dan barisan gamelan yang tertata rapi seperti pasukan yang siap berperang. Di balik panggung, Niken Salidri, gadis muda berparas tenang namun menyimpan lautan suara, tengah membungkus kegugupannya dengan doa-doa lirih. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pementasan. Ini panggilan darah, panggilan leluhur. Ia menghela napas dalam-dalam, membenarkan sanggul dan selendang batik yang melingkari bahunya. Kediri mungkin ratusan kilometer jauhnya, tapi aroma tanah leluhur seolah hadir malam itu. Di sampingnya, berdiri Mas Akbar Shah Alam, dalang muda berwajah teduh namun menyimpan bara semangat. Mata mereka sempat bertemu, tak ada kata, hanya anggukan. Mereka bukan hanya akan tampil, mereka akan menunjukkan bahwa budaya bisa bersuara di mana saja, bahkan di tengah hutan beton seperti Jakarta. Penonton mulai berdatangan, warga dari berbagai kalangan, tua dan muda, memadati lapangan. Suasana hangat menyelimuti udara malam yang mulai lembab. Anak-anak kecil duduk bersila di depan panggung, sementara ibu-ibu berdagang jajanan di samping kiri, bersorak pelan setiap kali nama Niken disebut oleh pengeras suara. Kamera-kamera media lokal berdiri tegak, mencari sorotan eksklusif. Tanah Abang malam itu bukan pasar biasa, tapi medan budaya yang menggeliat. Namun di antara keramaian itu, ada yang janggal. Dua pria berjaket hitam berdiri diam di dekat warung kopi ujung lapangan. Tatapan mereka tak pernah lepas dari panggung. Sesekali, salah satunya menyalakan rokok, menghembuskan asap sembari mengangguk kecil ke arah gerombolan pria lain di sisi selatan. Niken tidak melihat mereka, tapi udara di sekitar terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk meledak, namun belum waktunya. Saat gamelan mulai dipukul, dan suara kendang bertalu-talu memanggil para dewa untuk hadir, Niken mengambil posisi. Ia duduk bersila, mikrofon didekatkan. Sekali lagi, ia menutup mata. Suara pertamanya mengalun seperti embun jatuh di pagi hari, bening, murni, dan menusuk hati. Penonton hening, terpana. Mas Akbar di belakang kelir mulai menggerakkan tokoh wayang pertama. Semua berjalan sempurna. Untuk sesaat, dunia terasa damai. Tapi di balik panggung, kabel listrik utama tiba-tiba bergetar. Seorang teknisi berlari kecil, melihat indikator lampu berkedip. Ada lonjakan, nggak biasa ini, gumamnya. Ia tak tahu, seseorang telah menyusup sejak sore tadi dan menempelkan alat kecil di dekat panel utama, alat yang bisa memutus semua aliran dalam satu klik. Dan klik itu hanya tinggal menunggu aba-aba. Sementara itu, suara Niken makin menggetarkan malam. Lagu yang dibawakannya bukan sekadar tembang Jawa, tapi mantra, pengikat antara dunia nyata dan dunia wayang. Tak ada yang tahu, malam itu bukan hanya pentas seni, ia akan menjadi panggung dari drama nyata yang mengguncang Tanah Abang, dengan gema yang akan terdengar hingga ke jantung politik ibu kota. Malam semakin larut, namun semangat di panggung justru makin menyala. Suara Niken membelah udara Tanah Abang dengan nyanyian langgam Jawa yang menusuk relung batin. Denting gamelan membentuk alunan magis yang memeluk setiap hati di kerumunan. Di balik kelir,
Mas Akbar memainkan tokoh Werkudara melawan Buto Cakil dengan gerakan yang lihai dan bertenaga. Penonton larut, seakan terhisap ke dalam dunia pewayangan. Namun di tengah keindahan itu, ada sesuatu yang tak kasat mata mulai mengintai dari bayang-bayang. Di sisi panggung, dua orang pria berjaket hitam kembali terlihat berkomunikasi. Salah satunya menyentuh telinga, berbicara lirih melalui alat kecil yang terpasang di balik kerah. Kode merah, tunggu aba-aba. Sementara itu, kelompok kecil yang mereka pimpin mulai bergerak menyebar ke titik-titik vital, dekat panel listrik, area logistik, dan tenda kru. Mereka bukan sekadar pengacau, mereka seperti pasukan kecil dengan rencana matang. Di balik layar, Akbar merasakan getaran aneh dari dalam dirinya. Bukan karena rasa gugup, melainkan firasat. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa dalam sejati harus mampu membaca energi ruang. Dan malam ini, energi itu bergetar, ganjil, tak seimbang. Tangannya tetap memainkan wayang, namun matanya sesekali menatap ke arah kru di samping panggung yang mulai tampak gelisah. Ia tak ingin menghentikan pertunjukan, tapi ia tahu, sesuatu akan pecah. Niken pun merasakannya, nafasnya mulai tak stabil, meski nada tetap mengalun. Ada sesuatu yang menusuk batinnya, seperti bisikan halus yang tak terdengar namun mengganggu konsentrasi. Tiba-tiba, mikrofon mengeluarkan suara berdesis aneh, seperti radio menangkap sinyal asing. Penonton hanya mengira itu gangguan teknis. Tapi bagi Niken, suara itu seperti peringatan. Saat wayang Arjuna hendak dimunculkan, dan adegan perang besar dimulai, suara dentuman keras terdengar dari arah belakang panggung. Seketika, aliran listrik padam. Seluruh lapangan menjadi gelap gulita. Teriakan penonton pecah, beberapa berlari, beberapa menyalakan lampu ponsel. Dalam hitungan detik, suasana sakral berubah menjadi panik. Kru panik, panitia berteriak, dan Niken terpaku, tubuhnya gemetar. Tapi tak lama setelah gelap, cahaya darurat menyala. Di balik kelir yang semi-transparan, sosok-sosok bayangan mulai terlihat mendekat dari sisi kiri panggung. Bukan kru, bukan panitia. Mereka mengenakan pakaian gelap, dan beberapa memegang benda panjang yang dibungkus kain. Seorang di antaranya mendekati panel suara dan mulai mencabut kabel dengan kasar. Sorak-sorai berubah menjadi kekacauan. Akbar berdiri, menarik kelir, dan berteriak, "Hentikan semua. Ini bukan bagian dari pertunjukan." Namun belum sempat semua memahami situasi, botol kaca melayang dari arah penonton dan menghantam gong gamelan. Suaranya memecah malam seperti dentuman petir. Niken menjerit kecil, Akbar bergerak cepat melindunginya. Penonton panik makin menjadi. Panggung kini berubah menjadi medan yang tak lagi sakral. Pertunjukan budaya telah direnggut, dan yang tersisa hanya bayang-bayang kekacauan yang baru saja dimulai. Di tengah teriakan panik dan hiruk-pikuk penonton yang mulai berdesakan keluar area, Niken tetap berdiri mematung di atas panggung, matanya menatap kosong pada gong yang kini retak dihantam botol. Suara gamelan yang sebelumnya mengalun magis, kini hanya tinggal gema bisu di tengah kerusakan. Mas Akbar menarik tangan Niken, membawanya turun dari panggung dan menuju belakang layar. "Kamu harus keluar dari sini, sekarang," katanya dengan suara serak, campuran antara cemas dan marah. Namun langkah mereka tertahan. Di belakang panggung, beberapa orang dari kelompok misterius kini telah menguasai area teknis. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan kepala pelontos dan tato di lehernya, berdiri di depan mereka. "Terlalu banyak budaya, terlalu sedikit hormat pada penguasa asli tempat ini," katanya dengan nada mengejek. Akbar mengerutkan dahi. Ia mengenali wajah itu, mantan preman lokal yang dulu sering memeras seniman jalanan, kini muncul lagi dengan wajah lebih berani. Panitia dan kru mulai melawan. Seorang operator mencoba menghalangi kelompok itu, namun dengan cepat didorong jatuh. Seorang lainnya ditendang hingga tersungkur ke meja pencahayaan. Situasi makin panas. Para penonton, sebagian besar sudah menyadari kekacauan ini bukan bagian dari pertunjukan, mulai merekam dengan ponsel mereka. Beberapa warga mencoba memisahkan, namun tak berani terlalu dekat. Aura ancaman nyata terpancar dari para pengacau itu. Mas Akbar menarik nafas panjang dan berdiri di hadapan mereka. "Ini acara budaya, bukan tempat kalian tunjukkan kekuasaan murahan." Kalimat itu seperti memantik api. Si pria bertato langsung mendorong Akbar hingga hampir tersungkur ke gong. Tapi sebelum bentrokan lebih besar terjadi, suara klakson keras terdengar dari arah jalan raya.
Serentak kepala semua orang menoleh. 3 mobil SUV hitam memasuki area. Lampunya menyinari lapangan yang kacau, dan dari salah satu pintunya keluar sosok legendaris yang sudah lama jadi cerita dari mulut ke mulut warga Tanah Abang, Hercules. Meski usianya tak lagi muda, karismanya tak pudar sedikitpun. Tubuh tegap, sorot mata tajam, dan langkah kakinya berat namun pasti. Ia tak bicara sepatah kata pun saat berjalan menembus kerumunan, hanya memberi isyarat dengan tangan ke anak buahnya untuk membentuk barikade. Para pengacau yang tadi mendominasi, kini terlihat ragu. Beberapa mundur pelan, Hercules berdiri di tengah panggung rusak itu, menatap tajam pria bertato. "Ini Tanah Abang," katanya pelan namun tegas, "bukan tempat kalian bikin gaduh di atas nama ego. Kalian pikir kalian siapa?" Suasana mendadak sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Semua seperti menahan nafas. Niken berdiri di balik Hercules, wajahnya pucat tapi matanya menyala dengan keberanian. Di saat genting itu, budaya, kekuatan rakyat, dan wibawa lama Tanah Abang berdiri bersatu di satu garis. Bayang-bayang yang mengintai kini telah tersibak. Tapi pertanyaan besar belum terjawab, siapa sebenarnya dalang dari semua ini? Dan mengapa acara sederhana bisa berubah menjadi ajang perebutan kuasa? Ketegangan di antara dua kubu seolah menebas malam. Hanya suara kipas panggung dan gemeretak kaca pecah yang terdengar. Di hadapan Hercules, pria bertato itu mencoba mempertahankan nyalinya. "Jangan ikut campur, Bang. Ini urusan kami," katanya sambil mengangkat dagu. Tapi Hercules hanya tersenyum miring, dingin. "Ini tanah gue. Kalau ada yang rusak, gue perbaiki. Tapi kalau ada yang berani ngacak-ngacak, gue cabut dari akarnya," ucapnya pelan tapi menggema, membuat udara seolah membeku. Suasana pecah seketika. Salah satu anak buah pria bertato melemparkan tong sampah ke arah panggung, memancing bentrokan fisik. Hercules memberi isyarat cepat. Anak buahnya langsung membentuk barisan dan mendorong para pengacau mundur. Kericuhan pun meledak. Teriakan dan benturan terdengar dari berbagai sudut. Penonton berlarian ke segala arah. Suara wanita menangis bercampur dengan dentingan gamelan yang roboh. Niken ditarik oleh kru ke belakang panggung, wajahnya pucat tapi matanya terus mencari sosok Akbar. Mas Akbar tidak lari, ia tetap berdiri di sisi panggung, tubuhnya tegak melindungi wayang dan alat-alat yang tersisa. Di tangannya masih tergenggam tokoh Werkudara, seolah berkata, "Badai boleh datang, tapi aku tetap berdiri." Salah satu pengacau mencoba menyerangnya, namun ia berhasil menghindar dan mendorong lawannya hingga terjatuh ke kursi penonton yang sudah kosong. Meski bukan petarung, darahnya malam itu mendidih, bukan karena keberanian, tapi karena cintanya pada panggung yang telah diinjak-injak. Di belakang kelir, beberapa kru yang tersisa mulai mengamankan properti dan alat-alat penting. Tenda kru bergoyang keras karena dorongan massa. Kabel berserakan, lampu panggung mati total. Di satu sisi, tenda logistik terbakar kecil karena percikan dari panel listrik yang sempat disabotase. Asap tipis mulai membubung, dan panitia panik mencari air. Seorang anak kecil menangis di pelukan ibunya di pinggir lapangan, tak mengerti kenapa pertunjukan wayang bisa berubah jadi neraka. Hercules sendiri kini bertarung tanpa kata. Ia tak perlu senjata, cukup tangan kosong dan aura yang membuat nyali lawan runtuh. Setiap langkahnya menghempaskan 1-2 orang yang mencoba melawannya. Ia bukan sekadar legenda, ia nyata. Tapi di matanya, tampak sesuatu yang lebih dari sekadar marah. Ia melihat ini bukan sekadar keributan kecil. Ada yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang disusun rapi dan mengincar lebih dari sekadar panggung budaya. Dalam kekacauan itu, suara kentongan darurat dipukul. Tanda bahwa aparat keamanan telah dihubungi. Tapi waktu terasa melambat. Beberapa pengacau sudah lari, menyadari lawan mereka bukan orang sembarangan. Namun si pria bertato masih bertahan, meski kini wajahnya penuh luka. Ia menatap Hercules dengan dendam yang jelas. "Kita belum selesai," katanya sebelum akhirnya ditarik mundur oleh rekannya. Malam itu, panggung yang semula sakral berubah menjadi ladang luka. Tapi di antara puing dan asap, semangat tak padam. Niken dan Akbar kembali bertemu di balik panggung yang terbuka sebagian, mata mereka bertemu, tak ada kata, hanya tekad. Mereka tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanya kelir pertama yang dibuka. Dan siapapun dalang di balik kekacauan ini, akan berhadapan dengan jiwa-jiwa yang tak akan diam dibungkam. Usai kekacauan reda, sisa malam menyisakan keheningan yang berat.
Lapangan Tanah Abang porak-poranda. Panggung retak, lampu padam, dan suara gamelan tak lagi terdengar. Tapi di tengah reruntuhan itu, berdiri sosok yang tak goyah, Hercules. Ia mengusap darah di pelipisnya, lalu duduk perlahan di atas peti gamelan yang sudah rusak. Bukan karena lelah secara fisik, tapi karena hati yang digerus kemarahan. Ia menatap langit Jakarta yang kelabu, seolah mencari jawaban, mengapa malam yang seharusnya menjadi panggung kehormatan budaya berubah jadi ladang perlawanan. Mas Akbar mendekat, masih membawa toko Werkudara di tangan. Napasnya belum teratur, tapi ia memberanikan diri bicara, "Terima kasih, Bang. Kalau nggak ada abang, saya nggak tahu nasib kami gimana." Hercules menoleh perlahan, matanya masih menyala, tapi suaranya berat dan dingin, "Ini bukan soal kalian. Ini soal siapa yang berani ganggu wajah Tanah Abang. Dulu tempat ini keras, tapi masih ada aturan. Sekarang, anak-anak muda main provokasi, ada yang biayai." Perkataan itu membuat Akbar tersentak. "Dibiayai, maksud abang?" Hercules mengangguk pelan. "Mereka bukan preman biasa, aku lihat cara geraknya, terlatih. Ada sponsor, ini bukan soal dendam pribadi. Ini pesan." Niken yang baru saja bergabung bersama mereka ikut mendengar. Wajahnya masih pucat, tapi suara hatinya sudah mulai menyala. "Pesan untuk siapa?" bisiknya pelan. Hercules menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab singkat, "Untuk kalian. Seniman, budaya, karena ada yang takut sama kalian." Di kejauhan, suara sirine polisi mulai terdengar. Tapi Hercules hanya berdiri dan menepuk bahu Akbar. "Kalau kalian pikir ini selesai, kalian salah. Ini baru awal. Ada yang mau rampas makna dari setiap pertunjukan, karena mereka tahu, budaya adalah kekuatan yang tak bisa dibeli." Ia menatap Niken sebentar, lalu berkata, "Terus nyanyi, Nduk. Tapi jangan lupa, nyanyian yang baik, harus juga bisa melawan." Lalu ia pergi, perlahan, diiringi anak buahnya, lenyap ke dalam malam. Polisi tiba, memeriksa lokasi, mengambil keterangan, tapi tak banyak yang bisa dilakukan. Para pelaku utama sudah kabur, dan saksi-saksi lebih banyak trauma daripada bisa bicara. Panitia hanya bisa menangis melihat rusaknya semua yang telah disiapkan berbulan-bulan. Namun di tengah kehancuran itu, Niken berdiri kembali di panggung. Suaranya tak keluar, tapi bibirnya bergetar menyanyikan satu bait Macapat, dengan nada lirih. Lagu itu tak terdengar oleh siapapun, tapi semesta pasti mendengar. Mas Akbar memandangi kelir yang compang camping, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri, "Kalau mereka ingin membungkam budaya, maka kita akan membalasnya dengan pertunjukan yang lebih besar dan lebih lantang." Malam itu, janji tak terucap terbentuk di hati mereka, bahwa panggung tak akan runtuh hanya karena satu ricuh. Akan ada panggung baru, pertarungan baru. Dan wayang belum selesai berkata-kata. 3 hari setelah tragedi Tanah Abang, Jakarta masih berjalan seperti biasa. Tapi bagi Niken dan Mas Akbar, waktu terasa berhenti. Mereka duduk di rumah kontrakan kecil milik salah satu panitia, ditemani berita di televisi yang hanya menyebut insiden itu sebagai kericuhan kecil dalam acara budaya rakyat. Tidak ada penyebutan tentang sabotase, tak ada penyelidikan mendalam, seolah semuanya sengaja diredam. Wajah Niken menegang. Mereka benar-benar ingin semua ini dilupakan, gumamnya dengan getir. Sementara itu, Hercules menghilang seperti bayangan. Tak ada kabar, tak ada jejak. Namun sebuah amplop coklat tiba-tiba muncul di depan pintu kontrakan Akbar, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, foto-foto buram yang memperlihatkan pertemuan rahasia di sebuah ruko tua. Salah satu orang yang tampak samar dalam foto itu adalah si pria bertato, pemimpin pengacau malam itu. Tapi yang membuat Akbar tercekat bukan wajah itu, melainkan sosok lain di sudut ruangan, duduk sambil merokok, Kang Bowo, pejabat kebudayaan wilayah Jakarta Selatan. Akbar mematung. Kang Bowo bukan orang asing. Ia dulu dikenal sebagai pelindung para seniman, penyelamat panggung rakyat yang nyaris tenggelam. Tapi foto itu tak bisa dibohongi. "Jangan-jangan dia," kata Niken setengah berbisik. "Dia bukan hanya tahu soal kekacauan itu. Dia bagian dari rencana." Akbar mengangguk, rahangnya mengeras. Duka di wajahnya berubah menjadi marah yang mendidih. Dunia mereka yang penuh idealisme telah dinodai oleh orang yang pernah mereka percaya. Tak ingin gegabah, mereka menemui Pak Sutikno, dalang sepuh dan mentor Akbar, yang sudah lama meninggalkan dunia pertunjukan.
Lelaki tua itu mendengarkan kisah mereka sambil menatap nyala dupa di sudut ruangan. Dulu budaya itu kekuatan, tapi makin kesini, ia jadi senjata. Siapa yang punya akses ke budaya, bisa kendalikan hati rakyat. Mungkin itu yang dicari Kang Bowo. Ia tahu, panggung wayang lebih ampuh dari panggung politik, katanya dengan suara lirih namun tajam. Niken menggeleng pelan. Tapi kenapa? Kami hanya ingin menghidupkan tradisi, tidak lebih. Pak Sutikno menatapnya dalam, dan itu yang mereka takutkan. Tradisi yang hidup, berarti rakyat yang sadar, dan rakyat yang sadar, tidak mudah dibohongi. Kata-kata itu menusuk. Malam itu, mereka bertiga menyusun rencana diam-diam, sebuah pertunjukan besar yang akan membuka mata semua orang, di tengah kota, di depan publik, dan akan mengungkap siapa sesungguhnya dalam bayangan yang selama ini bermain di balik layar. Namun mereka tahu, kali ini tidak cukup hanya dengan wayang dan sinden. Mereka butuh perlindungan, strategi, dan kekuatan. Maka Akbar pun menghubungi nomor terakhir yang sempat disimpan Hercules sebelum menghilang. Ia hanya menulis satu pesan, kami butuh bantuanmu lagi. Kali ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk panggung yang lebih besar dari sebelumnya. Jawaban datang hanya 2 menit kemudian. Satu kalimat pendek, tapi cukup membuat dada Akbar bergetar, siapkan lakonmu. Aku akan jaga panggungmu. Sabtu malam, lapangan banteng dipenuhi ribuan orang. Undangan tersebar luas, melalui media sosial, pamflet, bahkan bisik-bisik warung kopi. Pertunjukan berjudul, Kelir Tanpa Bayangan, disiapkan Akbar dan Niken dalam diam, tanpa sponsor pemerintah, tanpa izin resmi. Tapi justru itu yang membuatnya hidup, panggung ini lahir dari kemarahan rakyat, dari tekad seniman yang tak sudi dibungkam. Di tengah gemerlap lampu seadanya, layar kelir putih berdiri megah, seperti janji yang belum ditepati. Niken berdiri di balik panggung dengan dada berdegup keras. Suaranya sudah dipersiapkan, tapi jiwanya masih terguncang. Kalau malam ini kita gagal, katanya setengah ragu. Akbar menoleh, menggenggam tangannya. Maka kita gagal dengan cara yang paling mulia, berani menyuarakan kebenaran. Di belakang mereka, puluhan relawan menjaga area, termasuk wajah-wajah keras dari masa lalu, dan Hercules, berdiri bersilang tangan di tepi panggung, seperti benteng tak tergoyahkan. Lakon dimulai. Cerita yang diangkat adalah Petruk Dadi Ratu, kisah tentang pelayan yang jadi raja, lalu mabuk kuasa dan melupakan akar. Penonton menyimak, tertawa, kemudian diam ketika adegan demi adegan mulai terasa, terlalu mirip dengan kenyataan. Kata-kata Akbar sebagai dalang tak lagi sekadar narasi, itu sindiran telak bagi mereka yang telah mencuri makna budaya. Niken menyanyikan tembang-tembang dengan suara yang seolah mengiris langit malam. Lagu yang tak hanya menggetarkan telinga, tapi menusuk nurani. Di tengah pertunjukan, terdengar suara ribut di pinggir lapangan. Seorang pria berbadan besar, mengenakan batik rapi, mencoba masuk dengan dikawal beberapa orang berseragam preman. Wajahnya familiar, Kang Bowo. Ia datang bukan untuk menonton, tapi untuk menghentikan. Bubarkan ini, tidak ada izin, ini provokasi, teriaknya. Tapi suara itu tertelan oleh irama gamelan dan sorak penonton yang justru bersorak mendukung pertunjukan. Beberapa aparat mulai mendekat, namun terhalang barikade relawan. Lalu Hercules melangkah ke depan, berdiri di hadapan Kang Bowo. Kalau kau merasa tersindir, mungkin kau memang pantas disindir, katanya dingin. Kang Bowo mencoba mengancam, tapi sebelum sempat bicara panjang, layar kelir bergeser. Di belakangnya, dengan proyektor seadanya, diputar foto-foto pertemuan rahasia dan bukti-bukti kolusi yang selama ini tersembunyi. Penonton terdiam, dunia maya langsung menyala, semua disiarkan langsung. Dalam sekejap, rahasia Kang Bowo terpampang di hadapan rakyat. Kang Bowo gemetar, ia mencoba melangkah mundur, namun sorot kamera dan sorak massa menghentikannya. Ia tak lagi punya tempat bersembunyi. Dalam keheningan itu, Akbar menyuarakan kalimat terakhir dari lakon, ratu yang lupa asalnya, akan runtuh bukan karena musuh, tapi karena suara rakyatnya sendiri. Kelir bergoyang, lalu perlahan digulung. Panggung pun senyap, tapi malam itu, sejarah berbicara, bahwa satu kelir putih bisa meruntuhkan kekuasaan gelap yang diselimuti. Bayang-bayang, fajar menyelinap perlahan di atas lapangan banteng yang kini sepi. Bekas panggung masih berdiri, namun layar kelir telah digulung dan disimpan dalam peti kayu tua. Angin pagi membawa bau dupa yang belum sepenuhnya padam, bercampur dengan aroma tanah yang diinjak ribuan kaki malam sebelumnya.
Niken duduk di atas panggung kosong itu, masih mengenakan kebaya lusuhnya, rambut tergerai, matanya menatap kosong ke arah horizon. Ia tak tahu apa yang akan datang setelah ini. Tapi satu hal pasti, ia bukan lagi sinden yang dulu hanya menyanyi. Ia kini suara itu sendiri. Mas Akbar berdiri tak jauh, membersihkan sisa-sisa properti panggung. Di tangannya, tokoh Werkudara masih utuh, namun warnanya sedikit pudar karena debu dan peluh. Panggung sudah selesai, katanya lirih. Tapi cerita belum. Niken menoleh, dan di matanya ada tangis yang tertahan. Apa kita akan terus begini, Bang? Berjuang, tapi tak pernah tahu apakah dunia akan mendengar. Akbar tersenyum pelan, nyaris getir. Kita bukan bertanya apakah dunia mendengar. Kita bertanya, apakah kita cukup keras menyuarakannya. Di kejauhan, berita mulai tersebar, Kang Bowo dinonaktifkan dari jabatannya, investigasi resmi dibuka. Tapi seperti biasa, publik cepat bosan, dan media perlahan mengalihkan perhatian ke berita-berita ringan. Namun yang tak tergantikan adalah bisik-bisik yang mulai tumbuh di warung kopi, di sekolah, di kampung, tentang malam saat panggung wayang membongkar kekuasaan. Tentang sinden muda dari Kediri. Tentang dalang muda yang melawan bukan dengan pedang, tapi dengan lakon. Hercules datang diam-diam saat matahari mulai meninggi. Ia membawa 2 bungkus nasi uduk dan duduk di dekat panggung tanpa banyak kata. Ia hanya mengangguk pada Akbar dan menyodorkan 1 bungkus ke Niken. Makan dulu, perjuangan lapar nggak ada artinya. Kalimat sederhana itu membuat Niken akhirnya menangis. Tangis tanpa suara, air mata yang mengalir bukan karena kalah, tapi karena terlalu lama menahan luka dan lelah. Akbar kemudian menatap Hercules dan bertanya, apa ini akhir dari semuanya, Bang? Hercules menggeleng, ini cuma akhir dari 1 lakon. Tapi dalam sejati tahu, setiap akhir cuma awal dari cerita berikutnya. Ia berdiri, membersihkan tangan, dan sebelum pergi, ia menatap mereka berdua. Jaga kelir itu, jangan biarkan bayangan kembali menguasainya. Beberapa bulan kemudian, panggung keliling kelir tanpa bayangan mulai digelar ke kota-kota kecil. Tanpa dana besar, tanpa promosi mewah. Tapi penontonnya selalu penuh. Anak-anak muda mulai kembali duduk bersila menyimak lakon, menyimak sinden, menyimak suara-suara yang dulu sempat dibungkam. Di tengah segala keterbatasan, semangat justru tumbuh seperti api kecil yang menyala di tengah angin kencang. Malam-malam itu, di setiap kota, Akbar akan membuka pertunjukan dengan kalimat yang selalu sama, malam ini bukan soal wayang. Bukan soal sinden, ini soal kalian. Karena selama masih ada yang berani duduk menatap kelir, maka tak ada bayangan yang bisa sepenuhnya menang. Dan Niken akan menyanyikan bait pertama, bukan hanya dengan suara, tapi dengan seluruh hidupnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini, dari panggung yang diguncang kericuhan hingga lahirnya sebuah kebangkitan budaya yang tak bisa dibungkam. Kisah tentang Niken Salidri, Mas Akbar, Hercules, dan perjuangan mereka melawan kekuatan gelap yang berusaha merenggut makna dari seni dan tradisi, telah mencapai akhir yang penuh makna. Namun, seperti yang telah diceritakan, setiap akhir hanyalah awal dari cerita berikutnya. Panggung ini masih ada, suara ini masih menggema. Dan selagi ada mereka yang berani berdiri, maka kebenaran akan terus hidup. Semoga kisah ini memberi inspirasi, mendorong kita untuk tidak pernah takut berbicara, dan terus menjaga nilai-nilai yang lebih besar daripada sekadar kekuasaan. Dalam setiap lagu yang dinyanyikan, dalam setiap lakon yang dipentaskan, ada kekuatan yang tak terbatas. Dan semoga kita, seperti Niken dan Akbar, bisa menjadi suara untuk dunia yang lebih adil dan penuh makna. Cerita ini adalah fiksi belaka. Semua karakter, nama, peristiwa, dan tempat yang disebutkan dalam cerita ini adalah hasil dari imajinasi penulis. Segala kesamaan dengan kejadian atau individu yang nyata adalah kebetulan semata. Tujuan dari cerita ini adalah untuk menghibur dan memberi wawasan, serta menggugah pikiran tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dan kejujuran dalam seni. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir cerita ini. Kami berharap Anda menikmati setiap perjalanan, setiap pertarungan, dan setiap pesan yang terkandung di dalamnya. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan membawa semangat baru dalam hidup Anda. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Tetap semangat, tetap berani, dan selalu jaga budaya kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.